Agol dengan nomor ID 901374 Jawa Jambi. Pertama-tama saya ingin memberikan pemahaman sedikit terkait tentang bagaimana dan manfaat emas. Tapi jangan lupa sebelumnya like and subscribe ya. Baiklah, saya mulai. Ada satu mbak kebetulan yang hari ini ingin saya berikan penjelasan sedikit terkait apa saja manfaat emas. Khususnya di sini adalah PO Agol yang diproduksi oleh PT Emas Optimasi Abadi. Baiklah, ada beberapa manfaat emas yang mungkin selama ini tidak begitu dipahami oleh masyarakat luas, yang umumnya hanya memahami terkait emas itu hanya untuk perhiasan, dan mindset orang yang masih menjadi mitos bahwa nyimpan emas itu rata-rata orang yang mempunyai dana yang cukup, artinya berlebihan. Namun dalam hal ini ada produk yang namanya EO Agol yang bisa dibeli dan dimiliki oleh hanya sebagai pedagang sayur kah, tukang urut kah, karena kita dari gramasi yang kecil mulai dari 0,1, 0,2, 0,5, 1 gram, 2 gram, dan saat ini sampai dengan yang 5 gram. Dan harganya cukup terjangkau sekali. Jadi ada beberapa manfaat emas yang saya ingin jelaskan ke Mbak. Itu di EO Agol sendiri ada 14 manfaat emas. Jadi mulai safe haven, artinya untuk menyimpan keuangan, kemudian emas cenderung naik, itu bisa kita lihat bersama. Banyak kutipan maupun banyak toko ataupun banyak pembelajaran yang bisa kita dapat bahwa emas setiap tahunnya itu cenderung naik. Artinya bukan berarti tidak turun, tapi ada kecenderungan selalu naik dari tahun ke tahun. Dan juga emas ini murni 24 karat, artinya sudah ada 8 pengujian di Skovindo dan juga penggantian. Kemudian ada emas EOA juga tidak akan terkena inflasi. Bukan emas EOA saja sebenarnya, namun emas yang lain juga cenderung tidak akan kena inflasi. Yang paling simpel kita membuat asumsi. Saat ini kita sama-sama seandainya baru dapat arisan 10 juta. Mbak, kita sama-sama punya niatan yang nanti ke depannya adalah mungkin pengen umroh 3 tahun kemudian. Artinya dengan uang yang sama-sama ditarget, Mbak simpan uangnya di bank, saya konversikan dalam emas. Setelah 3 tahun nanti uangnya akan sama-sama kita cairkan dengan tujuan niat umroh. Maka akan terjadi pembedaan nilai. Uang Mbak yang 100 juta di bank mungkin bisa saja bertambah, bisa saja berkurang karena ada biaya administrasi dan sebagainya. Sementara emas yang disimpan, jumlah gramasinya tidak akan berkurang. Namun nilai emasnya harganya cenderung yang naik. Mungkin nanti di 3 tahun kemudian harga emas ini cukup untuk membiayai tidak hanya sendiri untuk berangkat umroh, tapi juga bisa untuk 2-3 orang karena harganya, dan ini jelas terjauh dari riba untuk pembeliannya. Karena kita niat beli emas, punya uang seberapa pun itu tinggal kita konversikan, ketika cukup kita beli gramasinya. Tapi kalau tidak, kita bisa kumpulin beli yang 0,1 yang paling kecil sekali. 0,1 ini Mbak, begitu Mbak nabung beli, bisa terbeli mungkin setiap gajian, bisa punya kelebihan disisihkan 130-an. Apabila nanti sampai di marketing ditukar menjadi yang 0,5 gram bisa, ataupun kemudian yang 0,5, atau mungkin setelah 10 keping bisa ditukar dan kita tidak akan kena tambahan biaya apapun. Bisa ditukar kepada member ataupun kepada agen, ataupun kemudian ke cabang melalui ya. Dan juga sebenarnya emas ini ketika kita sudah memiliki emas, lebih baik, alangkah baiknya itu tidak dilakukan penjualan, karena kita untuk mencapai suatu Mbak pasti punya niatan sesuatu. Artinya untuk mencapainya pasti Mbak butuh anggaran yang harus ditabung. Apabila Mbak simpan di uang bank, punya SMS banking segala macam, itu akan gampang sekali kita akan mengambil ataupun menguranginya. Tapi dengan punya emas, dikonversikan ke emas, biaya konsumtif atau gaya konsumtif Mbak akan berkurang karena sudah begitu jadi emas, akan menjualnya akan terasa sayang sekali. Itu hal yang selama ini terjadi. Namun apabila masih dalam bentuk uang tabungan, dengan gampang Mbak akan kurangin nanti dengan niatan nanti kembalikan setelah gajian. Tapi belum tentu niat itu akan terlaksana kembali. Tapi kalau apabila sudah dalam bentuk emas, pasti berat sekali. Yang itu yang sudah kami rasakan. Dan juga untuk penjualan emas ini pasti orang banyak yang bertanya, EOA jualnya kemana?
di Pegadaian diterima, di Teko Emas sudah diterima, dan namun untuk harga BP kami lebih baik karena kami harga yang kami keluarkan di press list setiap hari oleh perusahaan itu sudah ada ketentuannya dan itu standar baku nasional. Artinya para agent, para member menjual harus sesuai dengan standar harga yang sudah ditetapkan. Tidak semena-mena hari ini beli besok mau jual keuntungannya tidak. Sesuatu sudah diatur oleh perusahaan bahwa keuntungan member, agen itu sudah ada dan itu tidak berubah. Dan buybacknya insya Allah kami terima setiap saat apabila ada konsumen ataupun member yang ingin buyback, artian buyback kita jual kembali bisa menghubungi agen, member 24 jam insya Allah akan dilayani. Apa kira-kira yang jadi pertanyaan Mbak terkait EOA? Jadi pembelian EOA ini adalah murni jual beli bisnis. Artinya Mbak punya uang, ini barangnya nanti saya buatkan kwitansi itu resmi punya no riba. Artinya tidak ada riba di sini. Hal yang paling kecil. Namun kebijakan perusahaan apabila terkait terhadap konsumen yang sudah punya 10 atau 5 keping mau tukar gramasinya lebih besar, kita akan berikan dengan ditukar tanpa biaya apapun. Boleh ke saya, boleh ke member yang lain, boleh ke agen yang lain yang Mbak kenal. Artinya legalitas perusahaannya juga bisa dicek di EOA.id, itu bisa dilihat. Cabang se-Indonesia ada, agen se-Indonesia juga tersebar. Untuk pembeliannya bisa di mana saja. Cuman memang ada pembedaan harga antara konsumen biasa, member, dan kemudian agent. Memang ada pembedaan harga. Namun ini sekali lagi saya sampaikan ini bukan MLM yang harus ada poin dan syarat tertentu. Syarat tertentu untuk menjadi member dan agent ada. Namun kalau yang selama ini terjadi terkait penjualan ya bisnis apapun itu yang bunyinya MLM, yang EOA ini bukan MLM. Artinya pure ini murni bisnis, beli jual. Tidak ada tutup poin, tidak ada bonus. Ada bonus tertentu yang itu nantinya akan diberikan oleh perusahaan, namanya ujroh, baik pembinaan maupun ujroh. Seperti Mbak jadi member, kemudian nanti ada teman Mbak yang jadi member, Mbak selaku member tidak dapat apa-apa, tidak ada dari perusahaan memberikan sesuatu ke Mbak. Namun nantinya mungkin bisa oleh agen yang memberikan hanya sekedar reward kecil ke Mbak karena sudah bisa mengajak beberapa teman untuk jadi member, itu bisa. Tapi dari perusahaan tidak ada ketentuan seperti itu. Dan setiap kepingan ini ada hal yang unik yang saya rasakan hingga saya dulu bisa tertarik. Setiap kepingan yang Mbak beli oleh perusahaan pusat itu sudah menyisihkan profit 10% untuk one estate, untuk membantu perusahaan-perusahaan UKM muslim yang dari. Dan juga ini kita punya penggadaiannya sendiri. Ada namanya EOA Club di dalamnya, seperti koperasi syariah. Artinya begitu beli, punya niat tertentu yang saat ini bisa dikonversikan ke emas apabila butuh uang di bank untuk sesuatu yang mendadak ya. Namun ketika memang orang yang belajar ataupun orang yang sudah memahami terkait manajemen, dia pasti punya setiap gajian itu disisihkan. Oh ini untuk biaya hidup, biaya liburan kah, biaya masa depan kah, untuk ditabung. Kita coba sekarang alihkan, konversikan uang yang untuk biaya budgeting liburan, budgeting untuk nantinya Mbak mungkin menikah, ataupun untuk persiapan tabungan anak, dikonversikan ke dalam bentuk emas. Artinya emasnya ini bersifat multi purpose itu. Mbak mau bawa kemana pun emas ini, ya emas. Dijual ke manapun bisa. Mbak bawa emas ke Arab, di sana cash flow habis, emasnya jual laku. Sudah beberapa teman agen di daerah lain yang kemudian membawa emas untuk hanya pembuktian saja ke Mekah, ke Madinah, dibawa dengan coba dijual sana tanpa harus buka sertifikat. Di sana terima karena memang murni emas 24 karat atau puritasnya 99,975 puritasnya. Itu sudah dilakukan pengecekan di labnya Sukovindo dan lab Pegadaian Pusat.
artinya mindset orang yang bilang beli emas batangan itu mahal ketika dia hanya niatan dan angan-angan punya kepingan yang besar. Tapi kepingan yang besar di EOA bisa dilakukan dengan beli yang kecil, jumlahnya banyak, silakan ditukar. Jelas setiap penjualan ataupun setiap transaksi di EOA ada wakaf yang sudah disisihkan untuk kegiatan Tuan Quran Institute, terus pembangunan di kampung Agro Yatama, membantu pembangunan Tower MUI Jakarta. Ada sebagian kita yang salurkan ke sana. Artinya untuk penyimpanan jangka panjang, Pak boleh tanya sama keluarga, saya mau punya. Mereka sudah, yang orang lama ya, pasti akan, ya udah simpan emas. Ada simpan duit, celengan, itu bisa berubah. Rusak kalau dalam bentuk kertas. Namun kalau emas, hari ini nyimpannya 0,1, 10 tahun lagi 0,1, nggak akan dimakan rayap. Kan gitu. Itu tukar recehan kita terima. Artinya Mbak bongkar celengan yuk, konversi menjadi kepingan emas berapapun itu gramasinya kita terima. Tapi niatnya harus bulat, disisihkan, jangan menyisakan. Kalau menyisakan akan sulit. Tapi kalau menyisihkan berarti begitu dapat uang gaji berapa, ataupun gaji 1 juta, tapi sudah niatkan 1 bulan kah 0,1, asal diniatin insya Allah. Kita punya impian, pasti setiap orang punya impian. Mbak yang masih gadis pasti punya impian untuk nantinya menikah. Apakah masih mau membebankan biaya pernikahan yang cukup lumayan mahal kepada orang tua? Kalau kita bisa kumpulin dan niatin nabung dari sekarang, kenapa tidak? Dan emasnya pun jangan dijual, gadekan saja. Artinya bikin konversi ketika Mbak sekarang punya tabungan dalam bentuk emas 10 gram, ketika itu uang, gadekan saja. Karena dengan menggadaikan, Mbak nanti tinggal nebus itu masih punya emas yang gramasi 10 gram. Artinya, tapi kalau Mbak jual saat ini, yang lain nanti cuma gadaikan, beberapa tahun ke depan teman bisa nebus, Mbak harus beli lagi dengan uang di situ dulu. Kayak gitu. Apa kira-kira yang bisa, apa yang masih Mbak ragukan lagi ketika untuk mengkonversikan tabungan uang menjadi emas? Apa yang masih kira-kira ngejel? Mau tanya apa? Emasnya kecil, ya. Kita produksi di Cakung, aplikasinya untuk pendistribusian itu ada agen, ada cabang dulu dari agen dan ke agen kepada member, dan selanjutnya konsumen. Namun agen juga langsung bisa kepada konsumen. Cuman kita lebih berdayakan syiar untuk membangun tim, artinya tim kita yang kita bentuk baru berjalan. Namun tidak serta-merta niatan kita adalah untuk tiap jual. Niatnya hanya ngejar itu tidak. Karena kita niatnya adalah mengembalikan kejayaan umat melalui emas. Artinya emas juga dari zaman Nabi juga inilah uang transaksinya adalah waktu itu yang digunakan emas dan kan. Dan emas sampai sekarang masih berlaku karena punya nilai intrinsik kata orang. Itu kalau dibuka di Google intrinsik itu ada. Yang jelas mendapatkannya susah, melalui proses yang panjang untuk mendapatkan 1 gramasi emas itu saja prosesnya panjang. Tidak seperti yang lain mendapatkannya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya memberikan sedikit pembelajaran kepada Mbak Siwam ya, Mbak Dewi terkait bagaimana pemahaman dan manfaat emas itu sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.